Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ibu absen dulu ya. Sipa, hadir. Sipa hadir ya. Nah, untuk anak-anak yang lainnya, silakan absennya lanjut di grup WA ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, kalau anak-anak semua baik-baik saja ya. Nah, jangan lupa jaga kesehatan ya, karena kan lagi masih pandemi. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bernyanyi dahulu ya, agar kita semangat belajarnya. Ayo, Sipa berdiri dulu. Kita nyanyi ya, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjaya pulau-pulau, saling menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tercinta, Republik Indonesia, itulah hak milik kita selama-lamanya. Nah, itu dan ini semoga anak-anak dapat semangat ya dalam belajarnya. Baiklah, apakah anak-anak masih ingat pelajaran kita kemarin tentang apa? Apa? Tentang? Oke, nah pintar sudah. Coba pengertian dari tanggung jawab terhadap masyarakat itu seperti apa? Itu adalah dari tanggung jawab terhadap sebagai masyarakat. Nah, jadi kita itu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang telah diamanahkan. Nah, selain itu belajar apa lagi kita kemarin? Nah, kita kemarin juga belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di Indonesia. Coba tolong berikan contoh dari jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di Indonesia. Peternakan, ya benar. Terus apa lagi? Nah, ya perikanan. Nah, dan masih banyak lagi usaha-usaha yang ada di Indonesia. Nah, baiklah, materi kita hari ini tentang usaha di bidang jasa dan juga pengelolaan usaha di bidang jasa dan perdagangan. Nah, untuk materi kita hari ini ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tentang teks bacaan, lihat jejak merapi di. Kita lihat dong. Nah, itu adalah tentang bahasa Indonesia ya, dan juga mengklasifikasi informasi yang ada di dalam aspek apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, selain bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang IPS, yaitu menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial,
dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Dan juga kita akan belajar tentang PKN, yaitu menunjukkan sikap, rasa tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga negara masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan informasi yang terkait pertanyaan apa, di mana, dan bagaimana. Yang kedua yaitu dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang jasa dan perdagangan. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama. Silakan anak-anak baca di buku halaman 37 sampai dengan 38. Baiklah, kita buka bukunya. Buku tema 2 di halaman 37 sampai 38 ya. Sudah ketemu? Sudah. Coba silakan Sipa baca dulu teksnya. Terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dulu tempat ini terletak sebagai lokasi perkemahan yang asli
sekarang Siva baca, Siva sebutkan. Ada apa Siva? Coba dulu di paragraf pertama. Nah, itu dapat informasi apa saja? Nah, Gunung Merapi. Terus berada di mana di situ? Di Yogyakarta. Itu merupakan salah satu contoh informasi yang terdapat dalam bacaan teks melihat jejak Merapi di Karyade. Nah, di sini juga akan menjelaskan pernyataan. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu pernyataan? Belum tahu ya. Jadi pernyataan adalah gambaran umum tentang informasi yang dijabarkan atau dijelaskan pada teks tersebut. Nah, seperti contohnya yang Siva sebutkan tadi, Karyade terletak di Gunung Merapi di Yogyakarta. Nah, itu merupakan informasi dalam teks tersebut. Baiklah, Ibu catatkan dahulu ya. Nah, itu merupakan pengertian dari pernyataan, yaitu gambaran umum yang terdapat pada teks tentang informasi atau penjelasan pada teks tersebut. Nah, selain itu juga di pernyataan terdapat beberapa pernyataan lainnya seperti pernyataan tentang kalimat berikut adalah tentang penjelasan pernyataan. Ada beberapa pernyataan ya. Pertama ada pernyataan tentang kata apa. Nah, pernyataan kata apa ini memiliki pengertian, yaitu pernyataan yang mengenai permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa. Contohnya pernyataan apa yang terjadi. Nah, apa yang terjadi merupakan pertanyaan yang bisa kita cari jawabannya pada teks tersebut. Nah, yang kedua yaitu pernyataan kata di mana, yang memiliki pengertian yaitu kata di mana mengandung pertanyaan mengenai tempat atau lokasi sebuah peristiwa terjadi. Contohnya, di mana peristiwa itu terjadi? Nah, di teks Karyade tadi sudah Siva sebutkan, yaitu letak Karyade di Yogyakarta. Nah, itu merupakan contoh dari pernyataan kata di mana. Dan berikutnya adalah pernyataan kata bagaimana, yaitu kata tanya bagaimana berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang mengandung cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa. Nah, dalam pernyataan-pernyataan ini, untuk menjawabnya bisa kita lihat dari teks tersebut. Nah, itulah materi pernyataan. Baiklah.
IPS. Nah, di materi IPS ini menjelaskan tentang jenis usaha di bidang jasa. Apakah Asifa sudah tahu apa itu jenis usaha di bidang jasa? Belum tahu ya. Jadi jenis usaha di bidang jasa yaitu bidang usaha yang berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contohnya seperti apa, Asifa? Contohnya, nah di bidang jasa itu seperti apa? Contoh apa saja? Di bidang kesehatan termasuk bidang jasa atau bukan? Ya, termasuk ya. Nah, contohnya adalah bidang kesehatan. Selain itu juga masih banyak lagi jenis usaha di bidang jasa, yaitu contohnya pariwisata, perbankan, keuangan, asuransi, hukum, dan juga pendidikan. Nah, merupakan usaha di bidang jasa. Nah, di bidang jasa juga memiliki beberapa bagian, yaitu contohnya dari usaha di bidang pariwisata. Nah, di bidang pariwisata yaitu merupakan salah satu jenis bidang usaha jasa. Pariwisata juga merupakan salah satu jasa paling besar di Indonesia. Dikarenakan di Indonesia banyak memiliki objek wisata yang dikunjungi oleh wisatawan dan juga harus dilestarikan, terutama kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, itulah mengapa di Indonesia ini memiliki banyak tempat wisata. Nah, berikut adalah di bagian-bagian yang ada di pariwisata, yaitu ada penginapan, penjualan souvenir dan cenderamata atau tempat pusatnya oleh-oleh, itu namanya penjualan souvenir. Dan juga di wisata juga memiliki pemandu wisata dan juga memiliki para wisata transportasi atau tour and travel. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari para wisata. Ada yang tahu penginapan apa saja? Untuk kita berwisata itu ada penginapan apa saja? Contohnya, apa saja? Kalau tahu di pariwisata itu ada penginapan, contohnya apa saja? Nah, di bidang jasa pariwisata, apa? Nah, contoh dari penginapan yaitu adanya hotel. Nah, hotel merupakan contoh penginapan. Dengan adanya hotel, kita bisa menginap di hotel tersebut agar kita lebih mudah mengunjungi tempat wisata tersebut. Selain hotel, terdapat beberapa penginapan lainnya, yaitu ada motel, losmen, dan wisma. Nah, berikut adalah pengertian dari hotel, yaitu tempat penginapan yang memiliki fasilitas yang lengkap dan mewah. Itu namanya hotel. Nah, untuk motel ialah pada umumnya berada di tepi jalan raya. Nah, ini motel ini yang berada di pinggir jalan itu ya, dan dia tidak memiliki bertingkat-tingkat, dan juga motel ini biasanya terdiri dari satu lantai dengan akses parkir yang cepat. Nah, makanya motel itu terletak di pinggir jalan. Selain motel, ada juga namanya losmen. Losmen yaitu penginapan low budget atau penginapan dengan harga murah yang terdiri dari ruangan yang tak begitu luas dan satu tempat tidur. Itu losmen. Losmen ini
Bentuknya hampir seperti kos-kosan ya. Nah, selain itu juga ada wisma. Wisma ini, apakah Siva pernah terdengar yang namanya wisma? Nah, wisma ini contohnya adalah wisma atlet yang berada di Cakabaring itu. Nah, itu merupakan wisma. Wisma merupakan salah satu penginapan yang memiliki wisma ini biasanya perkumpulan atau yayasan. Nah,